Pengertian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi. Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan. Jadi Mahkamah Agung itu lembaga peradilan tertinggi di antara peradilan yang lain. Lingkungan peradilan Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pasal 1 Angka 2. Pasal 1 Angka 2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hakim Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim yang bertugas dalam Mahkamah Agung disebut adalah Hakim Agung. Selanjutnya, tugas dan wewenang Hakim Agung. Yang pertama, di dalam Pasal 20 Ayat 2, huruf A, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Yang kedua, Pasal 20 Ayat 2, huruf B, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan wewenang Hakim Agung bagian ketiga. Dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Misalnya, memberikan nasihat kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Kemudian, yang keempat, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Sengketa tentang kewenangan mengadili ini ada dua. Yang pertama, kewenangan mengadili relatif dan ada kewenangan mengadili absolut. Kewenangan mengadili relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan nilai hukumnya. Sedangkan kewenangan absolut ini adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketanya. Kemudian nomor 5 Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keenam, Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir, dalam Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Fungsi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki 5 fungsi. Yang pertama, fungsi peradilan, yaitu pengadilan sebagai pengadilan tertinggi, pengadilan kasasi, dan juga melakukan uji material. Yang kedua, fungsi pengawasan. Ketiga, fungsi mengatur. 4,
fungsi nasihat, dan 5 fungsi administratif.